Chuchu, cê é louco, meu Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dari sejarah perjuangan Muhammad Yamin. Dengan dasar pengampu Ibu Yusmin Yalini, SPM SI. Kami akan membahas materi mengenai peran Muhammad Yamin dalam penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Sedikit tentang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada 23 Agustus 1903 di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat. Ia adalah seorang sastrawan, sejarawan, politikus, dan ahli hukum yang berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pendidikan hukumnya ditempuh di Rijkshogeschool Batavia, sekarang Jakarta, di mana ia meraih gelar Master in the Rechten. Selain aktif di bidang hukum, Yamin juga dikenal sebagai tokoh kebudayaan yang memperjuangkan bahasa dan sejarah Indonesia. Dalam pergerakan nasional, Yamin berperan dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Ia juga berkontribusi dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai anggota BPU PKI dan PPKI. Konteks sejarah. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kebutuhan untuk memiliki landasan hukum yang jelas menjadi sangat mendesak. Dalam situasi yang caustik pasca perang, para pemimpin bangsa berkumpul untuk merumuskan undang-undang dasar yang dapat menjadi pedoman bagi negara yang baru lahir. Muhammad Yamin yang merupakan salah satu anggota BPU PKI terlibat langsung dalam proses ini. Dalam sidang-sidang BPU PKI, M. Yamin dikenal sebagai tokoh yang visioner dan memiliki pandangan ilmu tentang masa depan Indonesia. Ia mengusulkan dasar negara yang mencakup unsur kebangsaan, kemanusiaan, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan. Gagasan-gagasannya turut memperkaya diskusi yang pada akhirnya melahirkan Piagam Jakarta, sebuah naskah awal yang kemudian menjadi landasan dalam penyusunan Undang-Undang 1945. Kontribusi Yamin tidak hanya terbatas pada ideologi, tetapi juga dalam bentuk konkret perumusan pasal-pasal konstitusi. Setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengesahkan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Hanya sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan, konstitusi ini menjadi dasar hukum tertinggi bagi Republik Indonesia yang baru berdiri. Peran M. Yamin dan tokoh-tokoh lain dalam merumuskan undang-undang menunjukkan betapa pentingnya kesepemahaman nasional di tengah situasi genting. Dengan adanya Undang-Undang 1945, Indonesia memiliki arah yang jelas dalam membangun sistem pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyatnya. 2. Peran Muhammad Yamin dalam pengusulan dasar negara. Salah satu kontribusi utama Muhammad Yamin dalam pengusulan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengusulan dasar negara. Pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 Mei 1945, Yamin menjadi orang pertama yang mengajukan konsep dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, yaitu konsep persatuan nasional dan nasionalisme sebagai landasan negara. 2. Peri kemanusiaan, yaitu menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. 3. Peri ketuhanan, yaitu mengakui peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Peri kerakyatan, yaitu mengusung demokrasi dan keterlibatan rakyat dalam pemerintah. 5. Kesejahteraan rakyat, yaitu mengutamakan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Namun, dalam naskah tertulis yang ia serahkan setelah pidatonya, Yamin sedikit mengubah dan memperjelas konsepnya dengan lebih menonjolkan peran agama. Usulan Yamin ini menjadi salah satu dasar pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengusulan dasar negara ini menunjukkan pemikiran progresif Yamin yang membentuk identitas nasional Indonesia.
Ia berusaha menyatukan nilai-nilai kebangsaan, agama, demokrasi, dan kesejahteraan dalam satu kesatuan yang harmonis. Keterlibatan Muhammad Yamin dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI menyetujui gagasan dasar negara, dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Muhammad Yamin menjadi salah satu anggota yang aktif dalam panitia ini. Tugas utama panitia ini adalah menyusun struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup 1. Pembukaan, mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa. 2. Batang tubuh, berisi pasal-pasal yang mengatur pemerintahan. 3. Penjelasan Undang-Undang Dasar, menjelaskan lebih lanjut isi-isi konstitusi. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar harus bersifat fleksibel, tetapi tetap mencerminkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Sebagai seorang yang menguasai ilmu hukum, Yamin turut serta dalam membahas sistem pemerintahan, hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta kedudukan presiden dalam negara. Pandangan Yamin ini kemudian menjadi dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 4. Kontribusi Muhammad Yamin dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945. Muhammad Yamin sangat peduli terhadap pelindungan hak-hak rakyat dalam konstitusi. Ia berperan dalam merancang beberapa pasal yang penting dalam UUD 1945 yang berfokus pada hak-hak dasar warga negara. Beberapa aspek yang diperjuangkan Yamin dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah 1. Hak asasi manusia. Yamin menekankan pentingnya hak dasar negara seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan hak untuk hidup layak. 2. Hak atas pendidikan. Gagasannya tentang pendidikan nasional dituangkan dalam pasal 31 UUD 1945. 3. Hak atas kesejahteraan sosial. Yamin mengusulkan agar negara bertanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan rakyat yang dituangkan dalam pasal-pasal tentang ekonomi dan sosial. 4. Kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai tokoh kebahasaan, Yamin memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 UUD 1945. 5. Warisan pemikiran Muhammad Yamin dalam kontribusi Indonesia. Beberapa warisan berpengaruh dalam perjuangan kontribusi Indonesia. 1. Konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan demokrasi. 2. Pentingnya pendidikan. Pendidikan sebagai hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara. 3. Bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. 4. Hak sosial dan ekonomi. Negara harus bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyat. Sebagai perumusan Undang-Undang tahun 1945, Muhammad Yamin telah meletakkan dasar yang dikokoh bagi perjalanan bangsa Indonesia. Pemikiran tetap menjadi pemikiran Muhammad Yamin yang bertoleransi pada nasionalisme, dan nasionalisme sangat berpengaruh. Ia mengusulkan konsep-konsep seperti Soekarno dan Hatta yang berfokus pada kedaulatan rakyat. Selain itu, Yamin juga memberikan kontribusi dalam merumuskan pasal-pasal yang menjaminkan hak-hak asasi serta prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi bangsa integral dari Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Muhammad Yamin berperan penting dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, baik sebagai pemikir maupun praktisi hukum. Kontribusinya dalam merumuskan dasar negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia sangat berpengaruh terhadap perkembangan konstitusi dan sistem pemerintah Indonesia. Negara pemikirannya yang progresif, Yamin berhasil menempatkan asas-asas keadilan dan kemanusiaan dalam dokumen negara yang fundamental ini. Penting untuk terus mempelajari dan mengaplikasikan pemikiran M. Yamin dalam konteks hukum dan kebijakan publik saat ini. Generasi muda diharapkan dapat memahami dan meneruskan perjuangan serta ide-ide yang telah ditanamkan oleh tokoh-tokoh seperti M. Yamin untuk kemajuan bangsa. Baiklah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan mengenai peran Muhammad Yamin dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.